Kita memasuki materi perubahan wujud zat. Wujud zat padat sifatnya bentuk tetap, volume tetap, contohnya seperti es batu dan kapur barus. Ciri-cirinya partikel rapat dan teratur. Wujud zat cair sifatnya bentuk berubah sesuai wadah, volume tetap. Ciri-cirinya partikel agak renggang, bisa bergerak. Di sini contohnya air dan minyak. Yang ketiga, wujud gas sifatnya bentuk dan volume berubah. Ciri-cirinya partikel sangat renggang, bergerak bebas. Contohnya di sini angin dan uap air. Ini ya teman-teman, alat dan bahan. Setiap percobaan berbeda-beda. Ada yang mencair, menyublim, mengkristal, menguap, membeku, dan mengembun. Untuk percobaan untuk mencair, ini alat dan bahannya ya teman-teman. Percobaan pertama yaitu mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Peristiwa ini umumnya terjadi karena benda menerima energi panas, kalor, atau mengalami kenaikan suhu yang menyebabkan partikel di dalamnya bergerak lebih bebas dan melepaskan ikatan padatnya. Yang kedua, ini alat dan bahan untuk perubahan wujud, menyublim, dan mengkristal. Pertama-tama kita nyalakan api dengan korek ke lilin ya teman-teman, sampai lilin menyala. Lalu kaleng minuman ditaruh di atasnya. Nah, setelah itu kita masukkan kapur barus 2 biji ke dalam kaleng minuman tersebut. Setelah itu kaleng minuman ditutup dengan tutup kaleng besar. Lalu atasnya dikasih es batu ya teman-teman. Tunggu beberapa menit untuk proses menyublim dan mengkristal ya teman-teman. Percobaan mengkristal berhasil. Mengkristal disebut juga deposisi adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas terjadi saat suhu menurun drastis dan menghasilkan padatan dengan struktur teratur. Percobaan ketiga yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Proses ini terjadi karena benda padat menyerap kalor atau panas menyebabkan molekulnya menjauh dan berubah menjadi gas, seringkali dipengaruhi oleh tekanan uap dan suhu. Ini alat dan bahan yang digunakan untuk proses menguap. Untuk proses menguap ini, pertama-tama kita menyalakan kompor seperti kita merebus air pada biasanya. Nah, air ditunggu sampai mendidih ya teman-teman. Setelah ditunggu beberapa menit, akhirnya terjadi penguapan. Penguapan adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas atau uap karena menerima panas atau kalor. Jadi menguap kali ini membentuknya itu tutup panci itu jadi basah ya teman-teman. Yang kelima, memasuki proses membeku. Ini alat dan bahannya ya teman-teman. Untuk proses membeku, pertama kali yang dilakukan yaitu mengisi air di dalam plastik ya teman-teman. Setelah itu, plastik yang telah berisi air ditali dengan tali rafia ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas hingga membeku ya teman-teman. Proses membeku akhirnya berhasil. Membeku sendiri adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat karena penurunan suhu atau pelepasan energi panas atau kalor. Yang terakhir, proses mengembun. Ini alat dan bahannya ya teman-teman. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu memasukkan es batu ke dalam gelas kaca. Nah, setelah itu kita masukkan air yang ada di botol tadi ke dalam gelas. Setelah itu gelas ditutup ya teman-teman agar proses mengembun terjadi.
Nah, setelah ditunggu beberapa menit, proses pengembunan berhasil. Mengembun sendiri adalah proses perubahan wujud benda dari gas atau uap menjadi cair. Peristiwa ini terjadi ketika uap didinginkan atau melepas kalor sehingga partikelnya berubah menjadi titik-titik air. Mengembun adalah kebalikan dari proses penguapan. Nah, ini hasil pengamatannya ya teman-teman. Kesimpulannya, zat memiliki 3 wujud utama: padat, cair, gas. Perubahan wujud zat melibatkan energi, perubahan fisika dan kimia berbeda sifatnya. Kerapatan zat dipengaruhi massa dan volume. Terima kasih teman-teman.